Ngaji itu kayak sangat sayangnya sama kitab, habis selesai. Jadi kayak makan, kamu kalau makan kan biasanya kamu makan yang kamu senangi kan kamu ambil sedikit biar nggak cepat habis. Nah itu mungkin di antara tandanya cinta sama kitabnya nggak tamat-tamat. Cuma jangan ditiru kalau kamu punya buku terus kok nggak dibaca-baca nggak habis-habis. Sayang Pak sama bukunya. Nah Taklim ini salah satu kitab monumental bagi khususnya kalangan pesantren. Hampir semua pesantren mengkaji ini. Karena memang tidak sangat banyak kitab-kitab yang secara sederhana mengajarkan etika belajar, etika mencari ilmu. Ya ada sih kitab-kitab hadis, misalnya Bukhari itu ada sekian banyak bab yang ngomong tentang ilmu. Di Muslim juga begitu. Cuma kan modelnya koleksi hadis, jadi perlu penjelasan yang lebih panjang. Nah, Taklim Muta'alim ini kita ringkes. Kalau yang edisi yang beredar di kita paling sekitar 40-an sekian halaman, 50 ke bawah yang jelas. Apalagi kalau yang tulisannya kecil-kecil, tulis sendiri panjang, nggak ada terjemahannya, itu lebih tipis lagi. Kalau di Indonesia yang banyak beredar antara lain kitab yang disyarahi oleh Syekh Ibrahim bin Ismail yang dari era Turki Utsmani, yang itu syarahnya Taklim itu jadi persembahan pada Sultan zaman itu, Sultan Murad. Tapi yang ngarang ya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Ini ulama yang agak susah ditelusuri biografi intelektualnya. Satu-satunya kitab yang sampai pada kita hanya Taklim ini. Ada yang bilang bahwa ya ini satu-satunya kitabnya. Cuma ada yang bilang ya enggak. Ada banyak kitabnya yang enggak sampai ke kita. Karena beliau ini hidupnya di era Abbasiyah, era-era akhir. Ketika Abbasiyah mau runtuh. Dan sebagaimana kita tahu runtuhnya Abbasiyah itu kan bencana intelektual yang luar biasa. Karena banyak sekali karya-karya ulama kita dihabisi. Bahkan saat itu kabarnya sungai-sungai tidak cuma memerah tapi juga menghitam. Karena tintanya kitab-kitab. Jadi itu bencana besar sebenarnya. Meskipun sekarang warisan turos kita luar biasa. Kitab kuning itu masih ribuan jumlahnya. Tapi mungkin yang hancur bisa 2-3 kali lipatnya itu. Dan saya tidak membayangkan kalau dulu kitab-kitab besar itu juga selamat. Mungkin peradaban Islam lebih jaya lagi. Tapi ya juga tergantung mental kita. Meskipun diwarisi sedikit, mentalnya membile ya podo wae. Tiwas kamu koleksi di laptop, kamu koleksi di HP, tapi tidak pernah dibuka. Ya, mahasiswa hari ini kan itu. Mahasiswa saya itu banyak yang sibuk menginstal kitab-kitab, download kitab-kitab. Koleksinya banyak, cuma ya kalau bikin makalah ya tetap Google kitabnya. Pokoknya dewanya sekarang Google. Oke. Nah itu ya agak susah memang mencapai level intelektual ke zaman itu. Kuncinya yang pertama mental. Mental itu etos, etika. Antara lain yang malam ini akan kita lihat sebentar. Ada moralitas apa sih yang jadi etosnya para ulama zaman dahulu sehingga dunia intelektual Islam luar biasa zaman itu. Dan di kita sebenarnya tidak terlalu banyak yang mengurusi hal ini. Semuanya fokus nambah ilmu biar pinter, biar cerdas. Apalagi hari ini lebih pragmatis lagi, biar dapat kerjaan. Kalian kan itu, kuliah itu kan yang pertama mau lihat, besok habis kuliah mau apa? Kerja di mana? Kan pertanyaan pertamanya itu.
Jarang yang tanya, ini kuliah apa, materinya apa, saya harus menguasai apa. Pokoknya kuliah itu dianggap yang penting absen. Kalau pengen nilai bagus ya duduk paling depan, ben dosennya kenal. Terus mesti lulus. Dan dosennya juga begitu, yang penting masuk, absen, selesai. Mahasiswa yang kenal ya dikasih nilai bagus, yang tidak kenal ya dibayangkan kira-kira kayak apa anaknya, terus nilainya. Lawang baca lembar jawabanmu tidak bisa tulisanmu jelek. Bayangkan aja kira-kira cah iki apik apa orang. Itu oh ya, dan itu siklus, jadi agak susah hari ini nyari etos-etos intelektual kayak dulu. Oke, banyak orang yang sebenarnya baru mau meletik. Saya lihat ada 1-2 mahasiswa yang anak ini bagus, tapi dia tidak tahan, pingin cepat terkenal, pingin cepat dipuji orang, pingin cepat dianggap jadi orang. Wow, itu bagi saya bencana sudah. Blunder, eman-eman. Dia punya bibit, punya kapasitas, punya bekal memadai. Tapi kalau keburu kepingin terkenal, kepingin dipuji orang, kepingin jadi orang besar, sekarang kan itu. Akhirnya banyak proses yang harusnya dia tempuh, dia bypass. Karena terkenal itu kan sekarang gampang. Kamu agak kontroversi sedikit itu sudah. Semua orang akan nge-like kamu, akan ngomentari postinganmu. Kalau kamu tertipu di situ, kamu tidak akan jalan, selesai. Itu yang antara lain jadi pertimbangan saya. Bulan ini kita lihat etos intelektual para ulama zaman dulu, termasuk dari Indonesia, Mbah Hasyim Asy'ari. Syukur-syukur kita bisa hidupkan lagi. Karena ya mungkin kamu lihat kitab-kitab ini kelihatan deso sekali. Apa pak kitab zaman kayak gini masih ngaji taklim. Cetoknya kan gini. Itu sudah kuno pak, masa lalu. Dan itu bagi saya blundernya di situ. Karena justru dari situ kita akan nanti dapat banyak. Mereka tidak, hari ini kan kita bingung luar biasa mau bangun karakter. Pendidikan karakter seperti apa ya, karena sejak lama kita lupakan itu. Coba prosesnya kita ikuti pelan-pelan, seperti para ulama zaman dulu, termasuk mengkaji taklim ini. Mungkin kita tidak akan kebingungan seperti sekarang. Ada yang sudah sampai luar biasa, sampai profesor, tapi masih belum punya orientasi intelektual. Tulisannya mungkin banyak, tapi kontribusinya bagi kehidupan kecil. Setelah dia meninggal, tidak ada orang yang ingat dia, ingat namanya, tidak ada. Kontribusinya kecil. Ulama-ulama dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, itu kan ya tulisannya mungkin tidak se-wow tulisan para profesor sekarang. Karyanya mungkin tidak sedahsyat para profesor hari ini. Tapi kita mengenang mereka, kita kenal karya-karya mereka. Karena ada karakter di situ, ada etosnya di situ yang ya sampai hari ini memberikan kontribusi. Itu yang jarang kita temukan hari ini. Maka malam ini kita jelajahi kitab-kitab itu, meskipun tipis-tipis. Syukur-syukur teman-teman bisa membangun, mulai pelan-pelan membangun sendiri karakternya. Tidak usah nunggu motivator. Iya, jangan dibiasakan nunggu motivator. Yang harus kamu kejar adalah gimana caranya kamu bisa memotivasi dirimu sendiri. Karena kalau kamu tergantung sama motivator, hidupmu nanti berat. Kalau tidak ada yang motivasi, tidak ada yang ngasih motivator, kamu mandek. Maka mulai hari ini dibiasakan itu. Ya boleh orang ngasih motivasi, tapi dirimu sendiri latihlah tidak tergantung pada motivator. Maka jangan dianggap ngaji ini motivator. Ya. Oke. Al-Zarnuji. Ya ini temanya memang tema etika ilmu, scientific attitude untuk para muta'alim. Taklim pada muta'alim. Muta'alim itu pembelajar. Dan jangan dibayangkan muta'alim itu hanya yang kuliah, hanya yang sekolah.
Setiap orang itu pembelajar. Saya sering bilang kan, setiap tempat itu sekolah, setiap orang itu guru, setiap peristiwa itu pelajaran. Maka setiap detik hidup kita itu sebenarnya pengetahuan demi pengetahuan yang kita baca, kita serap. Nanti kalau kita organisasi, dia jadi ilmu. Jadi tidak ada orang yang tidak muta'alim, siapapun dia, kecuali orang yang tidak sadar. Ya, orang tidak sadar itu tidak ngerti hakikat hidupnya, tidak ngerti kedirian, kenyataan hidupnya. Jadi hakikat kita, ya kita itu manusia, dan manusia itu pasti muta'alim. Kalau ada manusia yang tidak muta'alim, hidupnya mandek, macet. Kamu sering menyebutnya orang-orang yang kurang piknik. Ya, piknik itu kan gak cuma tempat, tapi juga ilmu. Sekelilingmu ini kan isinya ilmu semua kalau kamu mau belajar. Tidak ada momen yang bukan ilmu. Semua momen itu ilmu. Maka pinter-pinterlah membaca, pinter-pinterlah menyerap pengetahuan. Oke, caranya ayo kita belajar pelan-pelan, taklim, muta'alim. Oke, yo nanti saya tidak akan kitabnya saya tampilkan di sini semua ya, saya comot beberapa yang saya minat saja. Karena nanti ada banyak bagian-bagian dari taklim itu ya dicocokkan sama zamannya Al-Zarnuji. Nanti kamu mungkin heran kok tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh. Ya itu zaman itu. Sesuai dengan logika zamannya. Nah, itu boleh kamu ikuti, boleh tidak. Yang jelas adaptasikan untuk kehidupanmu hari ini. Kontekkan yang cocok untuk hidupmu zaman ini, yang kontekstual. Nanti banyak kalimat-kalimat yang menurutmu nggak relevan karena sifatnya sangat spesifik untuk zaman itu. Ya, kamu ambil umumnya saja. Jadi al-ibrah bukan bikhususis sababnya, tapi biumumil lafadznya. Dan tidak usah marah-marah sama taklim muta'alim kalau ada yang semacam itu. Ya, Al-Zarnuji juga ulama zaman itu. Tidak mungkin dia ngasih contoh, jangan makan tengkleng, jangan makan, tidak mungkin, nggak ada di sana. Ya contohnya mungkin jangan makan apel yang asam, jangan makan kurma yang selalu begitu. Jangan lewat di antara dua onta. Kan banyak kalimat-kalimat semacam itu. Itu konteks zaman itu. Kalau di Indonesia tidak ada. Jangan lewat di antara dua onta. Itu kamu nyarinya gimana? Di sini tidak ada onta. Onone yang kebun binatang. Nah itu konteks zaman itu. Yang tidak mungkin ditelan mentah-mentah. Nanti diambil umumnya lafaz. Itu maunya mungkin hati-hati. Jangan sembrono makan. Mungkin kalau hari ini ya jangan makan, kan ada itu makan makanan banyak yang bikin ngantuk. Ya saya tidak tahu makan apa. Mungkin jangan makan yang kolesterol tinggi. Itu kan kalau hari ini mungkin itu. Jangan makan yang banyak lemaknya. Jangan makan yang terlalu banyak gula dan seterusnya. Kalau zaman ini Al-Zarnuji. Karena Al-Zarnuji zaman dulu, akhir-akhir dinasti Abbasiyah ya, kalimat-kalimatnya sangat spesifik. Dan membacanya juga pakai logika zaman itu. Banyak juga yang mengkritik taklim itu dianggapnya terlalu mengagungkan guru. Bikin orang tidak kritis. Kan ada yang begitu. Gara-gara belajar taklim ini tanya aja nggak berani. Ya itu salah sing moco. Karena taklim itu menyuruh kita takzim pada guru. Takdim bukan ta'abud, bukan menyembah guru, tapi takzim. Takzim itu menghargai guru. Karena ya mau tidak mau gurulah yang ngasih kita isyarat-isyarat keilmuan, yang membukakan pintu hidayah sehingga Allah meridhoi dan memberi pengetahuan pada kita. Ya wajib kita hormati. Tanya pada guru boleh, yang tidak boleh nanti mendebat guru, menyusahkan guru. Dan itu nanti beberapa oleh Al-Zarnuji diterjemahkan sesuai konteks zaman itu. Nanti ada kalimat-kalimat yang kok sampai segitunya, loh memang zaman itu begitu.
Hari ini mungkin bisa diadaptasi. Ya lagi-lagi memang konteks zamannya beda. Maka hari ini ya silahkan kalau ada yang mau, tulislah taklim muta'alim versi hari ini. Kalau zaman itu mungkin jangan duduk terlalu dekat sama ustadz. Mungkin hari ini kamu tulislah jangan ngirim WA yang kayak gini pada ustadznya. Jangan ngirim, itu. Mungkin hari ini begitu. Ya salahmu sendiri kamu makan letterlek taklim muta'alim. Tidak kamu pahami sesuai konteks zamanmu. Tidak ada yang nyuruh mutlak 100% patuh pada gurunya. Yang ada takzim pada gurunya. Menghargai. Karena ilmu itu berharga, ahli ilmu juga berharga. Termasuk dirimu sendiri yang mencari ilmu juga berharga. Sama-sama berharga, ya harus semuanya kita hargai. Bahkan dirimu sendiri harus juga kamu hargai. Oke, bismillah kita mulai belajar taklim muta'alim. Ya, bagian-bagian tertentu saya potong, yang mengulang, yang nanti ada bagian yang saya campur, tak bikin bab sendiri. Taklim muta'alim itu ada 13 bab. Babnya tidak terlalu panjang, ringkes-ringkes. Dari segi kalau bahasa filsafatnya, sekuennya, sistematika kajiannya lumayan runtut. Jadi ada di awal ada tujuan, ada sebabnya nulis kitab. Terus tujuannya apa, terus baru ngomong definisinya ilmu itu apa, kewajiban nyari ilmu, kemudian keutamaan ilmu dan seterusnya. Baru ngomong etika sama etiketnya, akhlaknya sama adabnya, yang terpencar-pencar. Terus baru ngomong faktor-faktor pendukungnya dengan bahasanya Al-Zarnuji sendiri. Jadi dari segi bahasanya enak, simple, tidak ruwet, dan menurut saya bagi pelajar bahkan level-level awal, anak-anak SMP, SMA itu bisa menangkap apa maunya Al-Zarnuji karena tidak jelimet. Cuma kita malam ini menangkapnya pasti tidak harus sesederhana itu. Karena pasti ada beberapa rahasia yang bisa kita tangkap agak dalam. Tidak semata dari kalimatnya. Oke. Ini alasannya Al-Zarnuji. Kenapa dia nulis taklim muta'alim? Katanya Al-Zarnuji, saat ku perhatikan para pencari ilmu, Al-Zarnuji ini guru, dia ahli pendidikan. Mayornya sebenarnya beliau ahli fikih, cuma fikih dari madhab Hanafi. Saat ku perhatikan para pencari ilmu, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Kayak kita, mungkin koleksi pengetahuan kita banyak. Ilmu kita sudah numpuk luar biasa. Kalau dibandingkan saudaramu, mungkin orang tuamu, insya Allah koleksi pengetahuanmu jauh lebih banyak, lebih berkualitas. Tapi kenapa kualitas hidupmu masih gitu-gitu saja? Tidak berubah-ubah. Katanya orang dapat ilmu itu derajatnya naik. Pengalamannya semakin baik, hidupnya semakin baik, dia semakin mulia. Kok tidak nyampe sana, Pak? Saya ilmuku ya lumayan loh, Pak. Aku ngaji sudah sampai sesi berapa ngaji filsafat itu. Wis ngerti macam-macam saya. Tapi hidupku kok gini-gini aja, Pak. Tidak ngefek itu tidak ada korelasi antara bertambahnya ilmu sama bertambahnya kualitas hidup. Kenapa bisa begitu? Itu dilihat juga oleh Al-Zarnuji. Jadi kenapa bisa begitu? Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah. Dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Barang siapa salah jalan, tentu tersesat, tidak dapat mencapai tujuan. Jadi, caramu salah selama ini, katanya Al-Zarnuji. Keliru, jalan yang kamu tempuh keliru untuk dapat ilmu. Ya ilmunya mungkin dapat, tapi manfaatnya tidak kena.
Kalau katanya orang pesantren, barokahnya ndak nyampe. Oleh karena itu, katanya Sanusi, ayolah sekarang kita sebentar ngomong, karena kitabnya tipis, kepada para pencari ilmu, caranya mencari ilmu menurut kitab-kitab yang saya baca dan nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya, sehingga saya mendapat keuntungan dan keselamatan di akhirat. Ayo nulislah kitab-kitab tipis tentang cara belajar. Semoga kitab tipis ini membuat orang mendoakan saya. Nah, maka kalau di pesantren setiap kali ngaji selalu kirim Fatihah pada musannifnya, muallifnya yang ngarang. Karena kita utang pada mereka. Kirimilah Fatihah nanti sendiri-sendiri ya. Termasuk kalau kamu baca buku, itu di antara jalan untuk dapat barokahnya ilmu, ya Fatihah ono yang nulis. Jadi kamu boleh memfatihai Immanuel Kant, memfatihai Sokrates, memfatihai, tidak apa-apa. Wa khususon ila ruhi Nietzsche. Oke. Tidak apa-apa. Siapa ngerti Nietzsche ada di atas ketawa-ketawa, lihat kita sekarang sama para malaikat. Oke. Itu di antara barokahnya ilmu. Ya diakui atau tidak kita berutang pada mereka. Kita dapat pengetahuan. Kita dapat wawasan baru. Bahwa urusan hitung-hitungan dia masuk neraka apa dikeprui malaikat bukan urusan kita. Oke. Terus ya begitu doa saya. Jadi tidak ingin harapan macam-macam. Tidak ingin terkenal. Bahkan tadi kan biografinya aja tidak. Agak misterius. Maka itu aja, saya cuma berharap itu. Begitu doa saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. Jadi kitab ini itu beliau ingin menunjukkan ke kita, gini loh cara belajar yang benar itu. Oke.